Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam rekan-rekan semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Big Data Analitik dengan saya nama saya Krisna dari NIM 3342211. Nama saya Roy dari NIM 3342220. Pada kali ini kami ingin mempresentasikan proyek akhir kami yaitu prediksi customer churn dengan uh, PSpark di Google Colab. Oke. Latar belakang kenapa prediksi churn itu penting. Yang pertama, perusahaan telekomunikasi telah kehilangan banyak pelanggan tiap bulan atau istilahnya itu churn. Biaya mendapatkan pelanggan baru lebih tinggi daripada mempertahankan pelanggan lama. Yang ketiga, dengan model prediksi churn, perusahaan bisa mengidentifikasi pelanggan beresiko tinggi berhenti dan juga menyusun strategi retensi pelanggan yang lebih tepat sasaran nantinya. Oke, selanjutnya ada tujuan proyek. Nah, jadi ada 4 tujuan proyek pada Big Data Analysis kali ini, yang dimana juga berhubungan dengan data customer churn ya. Yang pertama ada menganalisis data pelanggan telco. Dan yang kedua ada membangun model machine learning untuk memprediksi pelanggan yang akan churn. Yang ketiga menggunakan PySpark MLlib untuk menangani data besar dan proses machine learning. Dan yang terakhir yaitu menampilkan hasil prediksi, evaluasi performa model, dan analisis fitur yang penting. Kemudian pertanyaan bisnisnya adalah siapa pelanggan yang kemungkinan besar akan churn. Yang kedua, faktor apa sih yang paling memengaruhi pelanggan itu melakukan churn. Kemudian yang ketiga, bagaimana memprioritaskan pelanggan yang perlu ditindaklanjuti oleh tim retensi. Oke, untuk dataset yang digunakan yaitu menggunakan IBM Telco Customer Churn Dataset ya, dengan jumlah record datanya sekitar 7.000 lebih baris dan formatnya CSV. Kemudian untuk feature-nya ada 21 plus 1 ya untuk label churn-nya. Kemudian jenis datanya kategorikal dan numerik. Nah, untuk targetnya itu kern ya, atau pelanggan yang berhenti berlangganan, yang dimana ada eh, dua jenis, yaitu yang pertama ada yes atau ya, yang dimana ya itu menandakan pelanggan berhenti berlangganan, dan no yaitu pelanggan yang tetap berlangganan atau tidak berhenti berlangganan. Nah, kemudian ada beberapa fitur penting di sini. Ada 4 fitur penting. Yang pertama yaitu ada tenure atau lama berlangganan, dalam konteksnya itu bulan. Kemudian yang kedua yaitu ada contract, payment method, dan juga internet service. Nah, ini sebagai fitur kategori. Dan yang ketiga yaitu ada monthly charge dan total charge, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan dalam berlangganan. Dan yang terakhir yaitu ada senior citizen, partner, dan depends. Nah, ini berkaitan dengan demografi ya, membahas tentang pelanggan tersebut. Seperti itu. Kemudian alur proses yang kami lakukan, yang pertama ada instalasi library yang nantinya digunakan. Kemudian yang kedua tentunya load dataset yang ingin kami olah. Yang ketiga eksplorasi data. Yang keempat visualisasi fitur numerik dan kategorikal. Yang kelima pre-processing. Yang keenam penanganan imbalance. Yang ketujuh ada split data. Yang kedelapan ada pelatihan model. Yang kesembilan evaluasi. Yang kesepuluh visualisasi confusion metric, dan yang ke-11 analisis feature importance. Oke, jadi sebelum kita mengolah ya, langkah baiknya kita mengeksplorasi data sebagai langkah awalnya. Nah, jadi untuk yang pertama yaitu pemeriksaan awal ya, setelah menginputkan ya database CSV dalam bentuk link yang bersumber dari Kaggle. Jadi yang pertama itu kami melihat dulu cuplikan datanya menggunakan DFShow. Nah, kemudian dijelaskan statistiknya ya secara deskriptif menggunakan fungsi describe.
Dan yang ketiga yaitu distribusi kern, pie chart dan bar plot gitu. Yang dimana ada dua jenis tadi, ada no dan juga yes. Nah, kemudian insight awalnya yaitu yang pertama, pelanggan kontrak bulanan dan tagihan tinggi itu cenderung lebih keren ya, karena memang linear gitu dengan kondisi pelanggan tersebut. Nah, yang kedua, kern rate tidak seimbang, lebih banyak yang tidak kern. Nah, menandakan ya data ini masih inilah, maksudnya ada pertimbangan gitu yang akan digunakan untuk mengidentifikasi langkah-langkah ke depan terhadap kern dari IBM ini, seperti itu. Next. Nah, ini untuk visualisasi awalnya ya dalam bentuk diagram yang dimana kalau kita berbicara tentang persentase, jadi yang current itu atau yang berhenti berlangganan itu sebanyak 26,5% dengan kondisi-kondisi tadi, dan yang tetap berlangganan yaitu yaitu 73,5%. Nah, menandakan ketidakseimbangan yang tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Nah, ini juga ada visualisasi yang lebih mendetail ya, dengan diagram batang itu, dengan fitur kategorikal, entah dari lama durasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, kemudian yang selanjutnya ada data cleansing. Uh, Data cleansing adalah sebuah metode untuk membersihkan data-data yang nantinya tidak digunakan atau bisa dibilang nol. Untuk langkah pembersihannya, yang pertama mengconvert dulu total charge ke format numerik atau double. Kemudian menangani nilai kosong dengan nafil dalam kurung 0 atau 0. Kemudian saat di run ini di gambar yang bawah tidak ditemukan data yang duplikat karena customer ID yang unik kayak gitu. Oke, jadi yang selanjutnya yaitu ada transformasi dan enrichment. Nah, jadi eh, yang pertama ada transformasi. Nah, transformasi itu ada 4 poin penting di sini. Yang pertama yaitu ada label encode atau string indexer ya, untuk melabeli siapa aja yang kern dan siapa aja yang tidak. Nah, yang kedua yaitu ada one hot encode untuk fitur kategorikal. Nah, yang ketiga yaitu menggabungkan semua fitur dengan vector assembler. Dan yang terakhir yaitu ada standarisasi dengan standard scalar ya, dengan fungsi-fungsi yang bisa dilihat di screenshot di sebelah kiri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menyiapkan fitur dalam format numeric vector gitu, agar bisa diproses menggunakan model PySpark MLlib seperti itu. Oke, kemudian ada pelatihan model. Eh, Pelatihan model ini modelnya yang kami pakai yaitu logistic regression. Untuk algoritma klasifikasinya biner. Sangat cocok untuk data trend yang memiliki output 0 atau 1 sesuai sama bilangan biner kayak gitu. Kemudian parameter tuning yang kami gunakan yaitu cross validator dan para grid builder dengan uh, rek param 0.001, kemudian 0.01 dan 0.001 dengan elastic net, 0.0 untuk reach, 0.5 untuk mix, dan 1.0 untuk lasso. Oke, yang ke-10 ya ada evaluasi model. Nah, jadi yang pertama yaitu metrik evaluasinya menggunakan AUC ya, atau kemampuan membedakan antara kern dan tidak kern gitu. Dan yang kedua ada accuracy ya. Yang ketiga ada precision, ada recall, dan juga ada F1 score. Nah, jadi fungsinya dari parameter tuning itu yaitu untuk memastikan model agar tidak hanya akurat tapi juga sensitif gitu terhadap kern, seperti itu. Dan untuk fungsinya entah dari prediksi, akurasi, dan lain sebagainya bisa dilihat di screenshot sebelah kiri ya, terkait evaluasi model seperti itu.
Next. Kemudian ada confusion matrix. Confusion matrix ini berfungsi untuk menampilkan jumlah dari positif atau prediksi current dan yang non current. Kemudian yang kedua false uh, positif, prediksi current tapi tidak current, kemudian true negatif, dan yang keempat false negatif. Ini berfungsi untuk melihat jenis kesalahan dari model. Kemudian dari kode di samping dan juga visualisasi samping juga sudah ditampilkan visualisasinya. Next. Oke, yang ke-12 ya ada analisis feature importance. Nah, jadi yang di highlight di sini itu ada 3 poin penting ya. Yang pertama yaitu ada kontrak M2M ya atau month to month, karena memang berlangganan di sini konteksnya per bulan. Nah, yang kedua yaitu ada tenor, dan yang ketiga itu ada internet service fiber optic. Nah, untuk interpretasinya itu fitur-fitur tersebut paling berkontribusi gitu dalam kemungkinan pelanggan itu mengalami churn atau tidak. Nah, untuk fungsi dan juga implementasi kodenya bisa dilihat di screenshot di sebelah kiri ya. Nah, itu juga ada statistiknya, yang dimana itu membandingkan antara senior citizen seperti itu. Kemudian kesimpulan yang dapat kami dapat dari pelatihan dari proyek kali ini, yang pertama untuk hasilnya modelnya cukup baik dalam memprediksi current. Yang kedua, beberapa fitur jelas memengaruhi current seperti kontrak dan juga durasi. Kemudian rekomendasinya yaitu yang pertama fokus intervensi pada pelanggan kontrak bulanan dan baru. Dan yang kedua, menerapkan sistem peringatan dini berbasis model ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari proyek kali ini. Sekian, saya Krisna. Dan saya Roy. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.